Urapi kami semuanya yang hadir, urapi dengan urapan yang sama, supaya kami dapat mengerti, dapat memahami, dan juga melakukan di dalam hidup kami. Kami berdoa Bapa, segala kuasa Satan yang akan mengganggu kami dalam kami mendengarkan sabda-Mu, yang akan membuat kami mengantuk, yang akan membuat kami tidak bisa fokus dengan baik, yang mengarahkan pikiran kami untuk memikirkan dan melakukan hal-hal yang lain selain fokus untuk sabda Tuhan. Kami menghancurkan kuasanya dan kami mengusirnya demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah akan nama-Mu. Kami sambut kebenaran sabda-Mu malam hari ini di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Puji Bapak Yahweh, malam hari ini kita bisa beribadah Sabat, dan saya akan sampaikan sabda Elohim. Daftar Tuhan saya beri judul malam hari ini, banyak air mata di Efesus. Kita akan belajar bersama apa yang terjadi di Efesus, kenapa ada banyak air mata di sana. Kita akan lihat, kita baca bersama di kitab Maaseh Shlichim atau kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kitab di Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19 saya akan bacakan bagi kita malam hari ini. Maaseh Shlichim atau Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya bacakan kepada kita demikian Bapak Ibu Saudara. Dan dari Miletus dengan mengutus orang ke Efesus, ia memanggil para tua-tua gereja, dan ketika mereka datang kepadanya, dia berkata kepada mereka, "Kamu tahu bahwa sejak hari pertama setelah aku menginjakkan kaki di Asia, bagaimana aku selalu ada bersama kamu setiap waktu, sambil melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati dan dengan banyak air mata dan pencobaan yang menimpa aku oleh persekongkolan orang-orang Yahudi." Kalau kita membaca secara penuh perikop ini Bapak Ibu Saudara, adalah perikop atau bagian dari kitab suci yang membicarakan atau menerangkan, mengisahkan bagaimana ketika Paulus berpamitan di Efesus. Bagaimanakah ketika dia meminta para penatua di Efesus untuk datang kepadanya untuk berpamitan dari orang-orang Efesus, dari pelayanan, pengabaran Injil keselamatan kepada orang-orang di sana. Dia akan berpamitan melanjutkan perjalanan dan dia akan ke Yerusalem. Dan Paulus tahu kesukaran sudah menantinya waktu itu. Dan dia tidak takut bahwa walau nanti nyawa menjadi taruhannya ketika dia akan pergi ke Yerusalem, dia tahu memang Roh Kudus sudah menghendaki untuk dia pergi ke Yerusalem. Maka dia berpamitan Bapak Ibu. Dan kalau saudara baca kisah di pasal 20 ini, maka saudara akan mendapati mereka menangisi Paulus dengan sangat. Nah, jadi kita tahu Bapak Ibu Saudara dari ayat yang ke Kisah Rasul pasal 20 ini tadi kita melihat bagaimana ada banyak air mata ketika di Efesus adalah air mata dari Rabi Saul atau Rasul Paulus, saudara. Dia melayani jemaat Efesus selama 3 tahun dengan penuh air mata, dan itu dikisahkan lagi, disaksikan, diceritakan lagi di ayat 31. Saudara bisa baca. Dia terangkan di sana, selama 3 tahun ini engkau tahu bagaimana aku melayani dan penuh dengan air mata. Jadi dia ungkapkan 2 kali bagaimana dia melayani jemaat di Efesus
dengan penuh air mata. Nah, dia menangis Bapak Ibu Saudara bukan karena mengasihi dirinya sendiri, bukan sedang meratapi nasibnya yang penuh dengan penderitaan dalam pelayanan, bukan karena ada persekongkolan orang Yahudi yang punya maksud yang tidak baik atas diri Paulus. Bukan itu, tetapi dia penuh dengan air mata karena dia menangis karena mengasihi jiwa-jiwa. Itulah yang dirasakan oleh Rabi Saul. 3 tahun dia melayani di Efesus. Dia penuh dengan air mata, bukan menangis karena bersedih, bukan karena dia meratapi kelemahan-kelemahan dirinya, tetapi karena dia mengasihi jiwa-jiwa. Fokusnya di situ. Tentu saja dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi ancaman, jiwanya mengalami penderitaan, jiwanya tertekan, dan sangat mungkin jika dia pun juga menangis, saudara, sangat-sangat mungkin secara manusiawi demikian. Tetapi tangisan Paulus dia kisahkan, dia menangisi terutama bukan karena keadaannya yang seperti itu tadi, tetapi karena dia mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sana. Ia menangis karena begitu banyak orang yang hidup di dalam dosa. Begitu banyak orang yang memutarbalikkan kebenaran. Ia menangis karena begitu banyak orang yang menolak untuk bertobat, berbalik kepada Elohim. Begitu banyak orang yang menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus Masias. Dan Paulus tahu, kalau mereka hingga akhir hidupnya tidak bertobat, tidak berbalik kepada Tuhan yang hidup, maka kematian kekal menantikan mereka. Disitulah kenapa Paulus bercucuran air mata di Efesus, karena dia melihat begitu banyak jiwa yang mereka tidak takut akan Elohim. Dia tangisi jiwa-jiwa itu supaya mengalami pertobatan. Dan ada banyak orang yang memang betul bertobat, tetapi dia pun juga terus menangis atas jiwa-jiwa yang dia layani di masa itu. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi mengapa Paulus pun juga menangisi jemaat. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan jemaat sehingga dia bercucuran air mata. Banyak air mata dicucurkan ketika Paulus melayani jemaat di Efesus ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak pernah menahan apa yang bermanfaat untuk disampaikan. Paulus mengajar jemaat Tuhan, Paulus mengajar orang-orang di sana pada waktu itu. Karena saking dia mengasihi jiwa-jiwa, dia tangisi jiwa-jiwa itu di hadapan Tuhan, supaya hidupnya menjadi hidup yang benar, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya kelak mereka tidak menghadapi kematian kekal sampai selama-lamanya di alam maut. Ayat 20 dari Ma'aseh Nihim atau Kisah Para Rasul pasal 20 ini saya akan bacakan di ayat yang ke-20. Betapa aku tidak pernah menahan apapun yang bermanfaat untuk tidak menyampaikannya kepada kamu. Artinya ketika Paulus tahu ada banyak hal, ada banyak pengetahuan, ada banyak hikmat yang nanti sangat bermanfaat untuk orang-orang Efesus, dia tidak tahan-tahan itu. Dia sampaikan itu kepada mereka supaya mereka mengalami perubahan hidup yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak tahan-tahan, saudara. Dia sampaikan kebenarannya kepada jemaat. Saya lanjut lagi di ayat yang ke-20 tadi ya Bapak Saudara ya. Dan mengajar kamu di depan umum dan dari rumah ke rumah. Saking Paulus mengasihi jiwa-jiwa, maka dia tadi menyampaikan hal-hal yang mendatangkan manfaat buat mereka, dibagikan itu. Dia tidak pakai untuk dirinya sendiri, tapi dibagikan pemahaman dan pengetahuan itu. Sekiranya itu bermanfaat untuk kehidupan mereka di masa itu, terutama di masa datang, disampaikan dengan penuh keberanian. Dan dia sampaikan tadi, aku mengajar kamu bukan hanya secara umum, bukan hanya di tempat umum bersama-sama, tetapi dari rumah ke rumah pun aku mengajari kamu jemaat di kota Efesus.
Ini dia sampaikan, itu dia ingatkan kepada para penatua yang diundang tadi. Waktu itu Paulus sedang ada di Miletus. Dia mengirim orang supaya para penatua di Efesus datang. Dan kemudian di saat itu dia berpamitan dengan orang-orang Efesus yang diwakili oleh para penatuanya. Ia juga bersaksi tentang pertobatan kepada Elohim selama 3 tahun itu, baik kepada orang Yahudi maupun orang Yunani. Semuanya laki-laki didasari karena Paulus mengasihi jiwa-jiwa itu. Dia tangisi jiwa-jiwa itu ketika dia ada di Efesus. Bahkan ketika ada di tempat lain pun Paulus tetap dan terus mendoakan mereka. Paulus tidak membiarkan kehidupan mereka. Maka ketika dia ada di penjara pun kita tahu kemudian dia menuliskan surat untuk jemaat di kota Efesus untuk memelihara kehidupan iman mereka. Ayat 21, saya akan lanjutkan pembacaannya Bapak Ibu Saudara. Sambil bersaksi dengan sungguh-sungguh kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani tentang pertobatan kepada Elohim dan iman kepada Tuhan kita Yeshua HaMasiah. Dia mengasihi jiwa-jiwa itu, dia menangisi mereka di hadapan Tuhan. Namun dia tidak hanya menangisinya begitu saja, dia mengambil tindakan. Dia berkhotbah kepada baik orang Yahudi maupun kepada orang-orang Yunani supaya mereka yang belum tahu jalan kebenaran, supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Yang tadinya hidup di dalam kegelapan, hidup menurut cara duniawi, kini mereka seharusnya hidup dengan beriman kepada Tuhan yang hidup, Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah. Maka dia mengajar jiwa-jiwa itu karena dia mengasihi mereka. Dia menangisi dengan cucuran air mata, saudara. Dan kita akan baca, dilihat tadi kita sudah baca di ayat yang ke-19. Selama 3 tahun itu dan pelayanan-pelayanan selanjutnya, Paulus tetap melayani dengan segala kerendahan hati. Apapun yang terjadi dalam pelayanannya, ketika dia menghadapi dan mengalami banyak air mata, ketika dia menghadapi persekongkolan dari orang-orang Yahudi yang berniat untuk membunuh dia pun, saudara, dia tetap melayani dengan segala kerendahan hati. Apa artinya melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara? Melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati artinya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa saya bisa melayani bukan karena saya, bukan karena kekuatan saya, bukan karena pengetahuan saya, bukan karena kepandaian saya tentang Torah Elohim, tetapi karena Dia berkenan mau memakai saya. Saya dimampukan karena kemampuan yang dari Dia, bukan dari saya. Itulah namanya melayani dengan segala kerendahan hati. Saya percaya Paulus menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak sanggup melewati semua yang harus dia lakukan, yang harus dia jalani di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya melayani dengan segala kerendahan hati itu artinya adalah dia melayani untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk meninggikan dirinya sendiri, bukan supaya orang percaya kepada dia, bukan supaya orang menyanjung-nyanjung Paulus, bukan supaya orang menyembah kepada Paulus, tidak. Tetapi tujuannya supaya orang-orang boleh mengenal Yesus secara pribadi, boleh percaya dan beriman, dan kemudian hidup di dalam kebenaran sabda Adonai Yeshua HaMasiah. Barangkali kita tidak dipanggil seperti Paulus untuk membuka gereja-gereja Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik dan kemudian untuk menggembalakan mereka. Tetapi ada begitu banyak cara untuk melayani Tuhan kita Yeshua HaMasiah. Maka itu mari Bapak Ibu Saudara, kita semakin merendahkan hati kita untuk melayani Tuhan.
Kita ingat bahwa kita ini adalah pelayan Elohim. Kita ini hamba yang harus melayani Tuhan kita. Memang kita ini adalah anak-anak Bapa Yahweh yang dikasihinya, yang dipeliharanya, yang diperhatikannya. Namun jangan lupa, kita sebagai anak pun juga harus tetap menghambakan diri kita kepadanya. Ini yang harus kita terus kerjakan di dalam kehidupan kita. Melayani bukan untuk kuat gagah kita, tetapi melayani dengan segala kerendahan hati kita, hanya untuk kemuliaan Dia, bukan untuk menunjukkan kehebatan dan kepintaran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus juga melayani bukan karena mengingini emas dan perak mereka. Paulus melayani dengan motivasi yang tulus untuk orang-orang Efesus. Saya melayani engkau, saya tidak mengharapkan emas dan perak baik dari engkau maupun dari orang-orang lain. Saya melayani karena panggilan Tuhan di dalam hidup saya, bahwa saya harus memberitakan kabar keselamatan kepada suku-suku bangsa, baik orang-orang Yahudi maupun kepada orang-orang di luar Yahudi. Paulus tahu betul itu Bapak Ibu Saudara. Maka tujuan hidupnya bukan untuk cari emas, perak, permata dan sebagainya. Kita akan baca di ayat 33 dan sampai 34, dua ayat ini, untuk kita lebih jelas lagi apa yang disampaikan oleh Paulus Bapak Ibu Saudara. Ayat 33 sampai 34. Aku tidak menginginkan perak atau emas atau pakaian siapapun. Aku melayani engkau dengan ketulusan hatiku. Tujuan hidupku bukan untuk cari emas, bukan untuk cari perak atau mengingini pakaian siapapun. Aku tidak pernah punya keinginan seperti itu. Ayat 34. Dan kamu sendiri tahu bahwa kedua tangan ini telah melayani bagi kebutuhanku dan bagi mereka yang ada bersama aku. Engkau tahu jemaat Efesus, aku tidak pernah menginginkan emas perak dari siapapun, pakaian mereka tidak pernah. Bahkan aku bekerja dengan kedua tanganku sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupku dan orang-orang yang bersama denganku. Titus, Barnabas, Timotius, dan rasul-rasul yang lain yang pernah melayani bersama dengan Paulus. Maka Paulus menunjang kebutuhan hidup mereka, tidak mengandalkan pemberian dari jemaat. Sekalipun Paulus punya hak untuk menerima upah, menerima buah dari pelayanannya, namun Paulus memilih untuk tetap bekerja. Untuk apa saudara? Untuk membuktikan bahwa dia ini bekerja melayani jiwa-jiwa, melayani pekerjaan Tuhan, menggembalakan, tidak ingin merepotkan jemaat. Paulus juga ingin dengan bekerja itu menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang lemah. Supaya apa? Supaya mereka punya mental untuk memberkati, supaya mereka punya mental, bukan mental orang yang malas, tetapi orang yang mau bekerja. Bagaimana cara menghasilkan uang yang baik, yang benar, yang tidak berdosa, yang tidak bertentangan di hadapan Tuhan? Dia kerjakan itu supaya bisa jadi contoh untuk jemaat yang digembalakan. Dan Bapak Ibu Saudara, dia mengajar jemaat yang lemah supaya lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di ayat 35 saya akan lanjutkan lagi pembacaannya dari Ma'aseh Lihim atau Kisah Para Rasul pasal 20 tadi, ayat yang ke-35. Aku telah menunjukkan segalanya kepadamu, bahwa dengan berjerih lelah sedemikian rupa, hal itu seharusnya membantu mereka yang lemah, agar mengingat juga perkataan-perkataan Tuhan Yesus, bahwa Dia telah berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paulus punya konsep. Paulus ingin jadi teladan supaya orang-orang yang lemah secara iman maupun secara finansial, mereka jadi mengerti lewat apa yang Paulus kerjakan, bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Memang dengan menerima Paulus berbahagia, kita pun semuanya ketika menerima kita ini berbahagia. Tetapi saya percaya saudara akan lebih merasakan berbahagia ketika saudara bisa memberikan sesuatu kepada orang. Dan ternyata pemberian saudara itu sangat-sangat dibutuhkan dan menjadi jawaban dalam kehidupan kebutuhan orang tersebut. Saudara, saya percaya akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi dengan itu Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajar dengan penuh cucuran air mata jemaat di Efesus. Dia tetap bekerja menjadi tukang tenda dengan tujuan apa? Supaya mental jemaat yang ada di Efesus, mereka bukan menjadi mental peminta-minta, tetapi mental yang mau bekerja keras menghasilkan uang, dan bahkan kalau bisa nanti memberi dan memberkati kepada orang-orang yang lemah secara finansial. Ini pelayanan Paulus yang luar biasa, dan itu menunjukkan tadi dia melayani dengan segala kerendahan hatinya. Dan Bapak Ibu Saudara, ia juga menangis karena mengetahui bagaimana jemaat Tuhan nanti ketika ditinggalkan oleh Paulus, mereka menghadapi serigala-serigala ganas, saudara. Serigala-serigala ganas bukan dalam arti yang sesungguhnya binatang-binatang buas, serigala yang melolong yang akan menghampiri mereka. Tetapi serigala-serigala ganas adalah orang-orang penyesat-penyesat palsu, penyesat-penyesat, guru-guru palsu yang akan bisa menghancurkan jemaat Efesus. Bahkan Paulus tahu, dia mendapatkan pernyataan bahwa nanti di antara mereka akan muncul orang-orang yang bisa menyesatkan di antara mereka sendiri. Maka Paulus ini nangis, saudara. Ada orang-orang yang menjadi ibaratnya serigala-serigala yang ganas, yang bisa menerkam domba-domba Tuhan. Dan itu nanti akan dialami oleh jemaat di Efesus ini. Maka Paulus menangisi mereka dengan sungguh-sungguh sebagai bukti bahwa Paulus itu mengasihi dengan sungguh-sungguh jemaat Efesus. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu Saudara, supaya kita lebih jelas lagi di ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Kisah Para Rasul 20 ayat 29 dan 30. Sebab aku mengetahui hal ini, bahwa setelah kepergianku serigala-serigala ganas akan masuk kepada kamu dengan tidak menyayangkan kawanan itu. Paulus tahu bahwa ada serigala-serigala ganas, yaitu guru-guru palsu tadi, yang menjadi penyesat-penyesat untuk mereka yang tidak menyayangkan kawanan itu, yaitu orang-orang yang ada di Efesus. Paulus tahu itu, saudara, maka dia menangisi mereka. Dia berwaspada supaya saat dia ada di sana, domba-domba itu tidak diterkam oleh serigala-serigala yang ganas. Ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul orang-orang yang berbicara hal-hal yang menyesatkan untuk menarik para murid mengikuti mereka. Paulus sudah sedemikian rupa mengajar tadi dari rumah ke rumah. Dia membagikan apa yang bisa bermanfaat untuk mereka, tidak ditahan-tahan. Namun dengan maksimal pun Paulus mengajar mereka. Paulus tahu bahwa nanti tetap akan ada serigala-serigala ganas yang menghampiri mereka, yang tidak menyayangkan kawanan itu. Dan bahkan Paulus tahu di antara kawanan domba-domba di Efesus ini akan ada yang menyesatkan orang-orang yang ada di situ dan akan mengikuti jalan sesat mereka. Maka Paulus tahu, dia menangisi keadaan ini. Tentu dia berharap supaya tidak banyak yang mengalami ketersesatan, tidak banyak yang dipengaruhi yang tidak baik di antara kawanan itu. Maka dia ungkapkan tadi, saya 3 tahun melayani engkau ada di tengah-tengah kamu dengan cucuran air mata. Dia tahu nanti hal-hal itu akan terjadi atas jemaat Efesus.
Itu nubuatan yang disampaikan, dia tahu, dia paham itu dari Ruh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, tidak salah bila kita ini menangis di hadapan Tuhan karena kesusahan dan penderitaan yang kita alami. Itu manusiawi dan seharusnya memang kita nangis kepada Tuhan. Melihat kelemahan kita, merasakan kelemahan jiwa kita, kelelahan kita, nangislah saudara. Di hadapan Tuhan nangislah. Ketika kita jengkel, boleh tidak jengkel sama Tuhan saudara? Mas kita sedang marah begitu, marah kepada Tuhan, boleh tidak kira-kira? Kita hatinya sedang jengkel, lalu kita curhat sama Tuhan dalam kejengkelan kita, boleh tidak saudara sebetulnya? Boleh tidak saudara? Banyak orang berkata tidak boleh. Saru maksud Tuhan dimarah-marah gitu. Tetapi saya percaya Tuhan itu melihat hati kita, dia mendengarkan kita, tahu keadaan kita, dan ketika Tuhan tahu bahwa itu akan melegakan hati kita. Seperti anak yang kadang-kala ketika ngomong sama orang tuanya, dia sambil nangis, bahkan ketika dia sesak hati, maka dia marah juga kepada orang tuanya. Orang tuanya apakah kemudian membenci dan tidak mau mendengarkan? Tidak juga, saudara. Namun tentu kita tahu, kita paham, Tuhan tidak suka ketika ada umatnya yang terus bersungut-sungut, kerjaannya bersungut-sungut dan marah kepada dia. Tentu Tuhan tidak berkenan. Tetapi di dalam tengah-tengah kita ini sedang jengkel, sedang marah, kita ungkapkan itu dengan kejujuran kita. Tuhan ingin kita jujur di hadapan Dia. Ia katakan ya, tidak dikatakan tidak. Ketika kita marah, jengkel dengan situasi kondisi, sampaikan saja, curhatkan saja kepada Tuhan. Saya beri nasihat kepada kita, jangan curhatkan kepada orang-orang lain di luar sana, apalagi kalau orang itu belum percaya kepada Tuhan. Yang ada kita jadi batu sandungan. Katanya jadi anak Tuhan, katanya jadi orang Kristen diberkati, enenge menggersah, enenge menggersulo, enenge nesu-nesu, tidak jadi berkat kita. Jadi sampaikanlah kalau kita ini sedang menderita, kita sedang kesusahan, kita sedang menangis, sampaikan dengan jujur kepada Tuhan. Apa yang kita rasakan dan apa yang kita inginkan. Namun tetap sadari bahwa kita ini adalah anak Elohim. Tetap sadari bahwa kita ini adalah hamba Tuhan yang tidak boleh mendikte Tuhan. Tuhan yang punya skenario, yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Marilah Bapak Ibu Saudara, selain kita ini menangis ketika saat-saat tertentu kita sedang galau, gundah gulana, mengalami kesusahan dan penderitaan, kita berseru di dalam kehidupan kita memohon pertolongan Tuhan. Tetapi mari kita juga menangis itu karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Kita menangisi jiwa-jiwa yang ada, dalam arti adalah mengasihi mereka. Bukan berarti kemudian kita nangis dulu, dan nangis pun juga dipaksakan untuk nangis, tentu bukan begitu saudara. Tetapi ayo saudara, kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan berikan kita ini hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Ada begitu banyak orang di luar sana, kerabat kita, teman-teman kita yang belum mengenal kebenaran. Yang kita tahu menurut dasar kitab suci yang kita percayai, ujungnya adalah sesuatu hal yang mengerikan. Karena keselamatan itu kitab suci kita mencatat hanya ada di dalam Yesua HaMasiah. Di luar itu berarti selamat apa tidak saudara? Tidak. Maka selagi kita masih bisa hidup, kita bersyukur. Mari kita juga punya pikiran, punya hati yang mengasihi kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita yang belum kenal kebenaran. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan kesempatan untuk kita sampaikan kebenaran kepada mereka. Kita masih ingat ya Bapak Saudara, di akhir tahun yang lalu kita berdoa Tuhan kirimkan kepada kami, kepada saya minimal 1 jiwa di 1 tahun ini. Kita mari terus doakan itu saudara.
Tapi dengan hati, betul dengan hati sungguh, Tuhan aku mau Tuhan pakai supaya aku bisa bawa jiwa kepadamu, supaya mereka diselamatkan Tuhan. Aku tidak ingin supaya aku saja yang diselamatkan, tetapi mereka pun juga diselamatkan. Kita bawa mereka kepada Tuhan, kita gembalakan mereka saudara, kita ajak mereka untuk beribadah dan bahkan nanti untuk melayani bersama-sama dengan kita. Seperti Paulus, bagaimana dia mengasihi dan menangisi jiwa-jiwa yang ada di Efesus. Mari kita bersaksi dan menciptakan kesempatan untuk kita bisa bersaksi. Kita saksikan ketika Tuhan beri kesempatan kita bersaksi, ada orang yang tanya, lah ini kebetulan ada orang tanya tentang iman kita, itu kesempatan yang luar biasa untuk kita bersaksi. Berarti Tuhan sedang memberikan kita kesempatan untuk bersaksi. Bagaimana caranya kita menciptakan kesempatan itu, Pak ya? Selain kita berdoa, kita melakukan perkunjungan, kita pertemanan dengan banyak orang, kita tunjukkan kebaikan kita dengan tulus tentunya, saudara. Bukan kebaikan yang berpura-pura, keramah tamahan yang hanya di bibir, bukan, tetapi sungguh-sungguh dari hati. Dan kalau sesuatu itu datangnya dari hati, nanti akan kembali ke hati, saudara. Mereka akan rasakan bahwa kita ini pribadi-pribadi orang-orang yang baik hati, yang nyaman, yang hatinya itu mengasihi mereka. Suatu saat mereka akan curhat kepada kita, suatu saat mereka akan bertanya kepada kita. Dan saat itulah kita bisa sampaikan siapakah Tuhan kita, siapakah Elohim yang mengasihi kita begitu rupa, saudara. Jadi inilah yang saya percaya menjadi kerinduan Tuhan untuk kita semua, Bapak Saudara. Malam ini kita belajar bersama dari kehidupan pelayanan Paulus di kota Efesus. Mari kita melayani Tuhan kita seperti Paulus. Kita melayani dengan segala kerendahan hati kita. Ingat, kita walaupun anak Elohim yang diangkatnya, namun kita juga adalah hambanya yang harus menghambakan diri kepada Dia, melayani Dia dengan apa yang bisa kita kerjakan, saudara. Mari kita mengasihi Bapa Yahweh dan kita melayani Dia bukan karena kita menginginkan harta benda, saudara. Jadi ingat Bapak Saudara, memang kita ini butuh harta benda dalam kehidupan kita, dan kita ini memang perlu untuk memperjuangkan dalam hidup kita. Namun saya ingatkan buat setiap kita, tujuan hidup kita itu bukan untuk memiliki isi dunia ini, harta, kekayaan, uang, bukan, saudara, rumah mewah, mobil mewah, bukan. Jangan kita samakan Bapa Yahweh dengan berhala. Maaf kata saya kalau ngomong agak keras ini, saudara. Orang nyembah berhala, orang melakukan perjanjian dengan setan-setan itu untuk apa, saudara? Untuk kaya raya, untuk diberkati usahanya, pekerjaan, supaya orang-orang datang kepadanya. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan, tujuannya hanya untuk supaya kita diberkati, lah kita ini tanpa sadar, tanpa sengaja sudah menjadikan Dia dan menyamakan Dia dengan Elohim lain. Yang kita kejar dalam hidup kita bukan berkat-berkat Tuhan, tetapi yang kita kejar adalah perkenan Tuhan. Amin, saudara. Dan saya percaya kalau kita hidup di dalam perkenanan Elohim, maka Elohim akan memberkati kehidupan kita. Bukan hanya dengan berkat-berkat rohani, tetapi berkat jasmaninya pun juga ngikut apa tidak, saudara? Pasti ngikut. Carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Jadi teologi kemakmuran, saya tidak sependapat yang mengajak orang untuk hidup makmur. Yang dikejar kemudian bukan Tuhan, tetapi yang dikejar adalah bagaimana hidup makmur. Terus berdoa minta kemakmuran tetapi tidak mau menjadi berkat untuk orang-orang yang lain. Itu berarti menjadi Kristen yang egois, Kristen yang lupa akan tujuan hidupnya, lupa akan kehendak Tuhan, dan tidak ngerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup mereka. Dan yang terakhir, Bapak Saudara, tetaplah berharap kepada Tuhan
walaupun kita meneteskan banyak air mata kesusahan dan penderitaan, yang namanya pelayanan, yang namanya hidup di dalam beriman di dalam Yeshua Mashiach itu memang tidak mudah. Paulus dia mengalami banyak air mata, dan bukan hanya di Efesus tetapi di kota-kota yang lain pun dia menghadapi berbagai bahaya. Dia pernah karam kapal juga, saudara. Dia mengalami begitu banyak penderitaan. Namun dia katakan tidak ada sesuatu apapun yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan. Penderitaan apapun, kesusahan apapun, ketelanjangan, kelaparan, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih-Nya. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat, menjadi kekuatan, Bapak Saudara, memotivasi kita semua untuk kita mari dan ayo kita ingat Tuhan begitu mengasihi kita. Ayo kita belajar lebih mengasihi Tuhan lagi, melayani Dia dengan sungguh hati. Dan yang namanya melayani Tuhan itu banyak gak enaknya, banyak air matanya, banyak pengorbanannya yang harus kita berikan dan persembahkan, saudara. Namun saya percaya kalau kita mau merendahkan hati seperti Paulus, Tuhan Yesus akan memampukan setiap kita. Puji Bapak Yahweh, demikianlah apa yang saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tunduk kepala, kita berdoa mengucap syukur malam hari ini. Bapak Yahweh Elohim kami, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sangat bersyukur karena pada malam hari ini Engkau sudah memimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga sudah mendengarkan sabda-Mu yang mengajar kami untuk kami meneladani kehidupan Paulus, yang dia melayani Engkau dengan segala kerendahan hati, yang dia melayani penuh dengan tetesan air mata, tetapi bukan penuh dengan kesedihan dan kelemahan, meratapi nasibnya yang tidak baik, tetapi karena dia mengasihi jiwa-jiwa. Berikanlah kepada kami kasih kepada jiwa-jiwa itu di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kirimkan kepada kami jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran, yang mencari Engkau ya Bapa, sehingga lewat kehidupan kami mereka betul-betul menemukan Engkau. Kami rindu Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu. Kami rindu untuk kami bisa bersaksi kepada mereka yang dibelenggu dengan kuasa-kuasa Satan, mereka yang hidup di dalam kehidupan perjanjian, yang berdosa di hadapan-Mu. Kami rindu mereka dilepaskan melalui kehidupan kami, melalui kuasa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam diri kami. Kami rindu menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh jemaat yang sudah hadir malam ini, berkati para pelayan yang sudah melayani. Pakailah kami semakin hari semakin heran bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir malam ini. Berkati jugalah mereka, supaya di waktu-waktu yang akan datang mereka bisa bergabung lagi bersama dengan kami untuk beribadah kepada-Mu, terlebih terutama untuk kami mengingat dan menguduskan hari Sabat-Mu, karena Engkau memerintahkan kepada kami untuk mengingat dan menguduskannya dengan beribadah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, pertemukanlah kami kembali pada waktu-waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik lagi daripada hari ini. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah dipersembahkan oleh jemaat-Mu, dan juga persepuluhan yang sudah dan akan dipersembahkan oleh jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang akan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya, dan dengan berkat-Mu itu maka kami semakin mengasihi Engkau, dan kami semakin menjadi berkat bagi orang-orang lain di luar sana. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah akan nama-Mu. Kami sebentar akan pulang. Kami percaya tentara malaikat-Mu boleh menjaga melindungi kami sehingga kami selamat sampai di rumah tidak kurang suatu apapun. Sekarang berkatilah kami, dan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita Bapak Saudara, dan kita menerima berkat Tuhan. Yifarecha Yahweh v'yishmerecha. Amen. Ya Yahweh pane elicha v'chunecha. Jisa Yahweh pane elicha v'yasem lecha shalom.
Engkau akan diberkati di kota dan diberkati di ladang, dan diberkati buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan diberkati pada waktu engkau keluar. Sekarang terimalah berkat kasih Bapa Yahweh pencipta alam semesta, kasih karunia Adonai Yesus HaMashiach, serta pertolongan dan penghiburan dari Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Adonai Yesus HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, amin. Shabbat Shalom, selamat pulang Bapak Saudara. Bapak Yahweh memberkati kita semua, amin.